dari kawasan Gantiakubang, Kecamatan Bogor, Kabupaten Mampu Kota. Inilah Radio Tasya FM 104,2 suara negeri tercinta, dakwah dan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tasya kaum muslimin dan muslimat yang telah menyimak 104,2, dan selamat pagi juga bagi para pendengar kami yang telah monitor di live streaming Tasya FM. Alhamdulillah di hari Kamis ini tanggal 4 Maret 2021 atau 20 Rajab 1442 Hijriah, kembali kita bersua di udara dalam ajang tausiah subuh Tasya FM yang tentunya disampaikan oleh Ustadz Ugi. Dan sahabat Tasya juga bisa menyimak kajian ini bagi sahabat Tasya yang ketinggalan di siaran ulang kita Mutiara Iman Maghrib setelah kita kumandangkan azan Maghrib di studio Tasya FM. Kemudian juga bisa menyimak kajian ulang ini di channel YouTube Ustadz UG, USTADAZ. Oke. Dan langsung kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz UG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cerah pagi ini Ustadz ya. Alhamdulillah. Disapa dulu sahabat Tasya Ustadz. Assalamualaikum semuanya sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Apa tema kita pagi ini Ustadz? Adab wanita kedua rumah. Oke, sebelumnya kita sapa sahabat Tasya yang telah nonton di live streaming, Ibu Nisma Nurmin. Iya, Ibu Nisma. Dan sahabat kita yang lainnya. Ya. Oke, langsung saja Ustadz. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik la Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, melimpahkan nikmatnya, melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allah sangat sayang kepada kita semua, sehingga selama kita masih hidup di atas dunia, Allah tidak pernah henti untuk memberikan nikmatnya kepada kita semua. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu dan sanggup dengan nikmat itu kita melangsungkan kehidupan kita. Kita mampu beragenda, kita mampu beraktivitas, kita mampu melakukan sesuatu yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Banyaknya nikmat Allah di ketika kita mencoba menghitung nikmat Allah itu,
Maka Allah pun katakan la tuhsuha. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Jika kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka sungguh tidak akan sanggup kamu menghitungnya, kata Allah. Ini sudah Allah katakan dalam ayatnya. Sudah kepastian sebetulnya ketika kita mencoba menghitung nikmat Allah. Jangankan nikmat dari awal kita lahir ke atas dunia, nikmat dari bangun pagi saja, kita coba menghitung pada saat ini, tidak akan mampu kita menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah yang kita gunakan dalam kehidupan, sehingga nikmat itu memberikan kita kesempatan untuk menambah iman, memperbarui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal kita dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerugian sebetulnya ketika manusia masih Allah berikan kesempatan hidup, tapi manusia itu tidak gunakan kesempatan hidup itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerugian sebetulnya manusia itu. Kenapa seperti itu? Ketika Allah masih berikan kesempatan hidup, berarti Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik itu dosa yang kita sengaja melakukannya, ataupun dosa yang tidak sengaja kita melakukannya. Semua dosa itu telah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan kita. Yang mutlak apa adanya. Setiap manusia punya kesalahan. Setiap manusia punya dosa. Sesungguhnya manusia yang ada di atas dunia ini nggak ada yang tidak punya salah. Tapi setiap kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah berikan pengampunan kepada kita. Apalagi kita yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat bagi kita yang minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Maka ketika kita melakukan suatu amal kebaikan, 10 kali lipat Allah balas dengan pahala. Ketika kita melakukan suatu keburukan atau dosa, Allah hanya menulis 1 keburukan buat kita. Coba bayangkan, 1 kebaikan dicatat 10 kebaikan. 1 keburukan hanya ditulis 1 keburukan. Apalagi kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas Allah ampuni dosa kita. Tentulah Allah Maha Sayang dan Maha Kasih kepada kita. Kaum muslimin sahabat Asyah dimanapun Anda berada, jadi gunakanlah nikmat Allah yang selalu kita pakai, yang selalu kita gunakan, yang selalu kita nikmati dalam kehidupan. Gunakan nikmat itu untuk bagaimana kita bisa mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan,
Allah akan dekat kepada kita dengan berlari. Artinya apa? Semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah semakin lebih mendekat lagi kepada kita. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Tugas kita hanyalah bagaimana dengan nikmat yang Allah berikan itu kepada kita, kita gunakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan segala perintah Allah, menghentikan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang sebetulnya. Ketika kita ingin selamat dunia wal akhirah, jalani segala perintah Allah dan Rasulnya, hentikan segala larangan Allah dan Rasulnya. Ketika itu kita aplikasikan dalam hidup kita, insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan dunia, selamat pula dalam kehidupan akhirah. Kaum muslimin sahabat Asya dimanapun Anda berada, di samping itu salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita anugerahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan bagi kita semua, suatu contoh dalam kehidupan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke atas bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana menjadi contoh dalam kehidupan manusia. Kita manusia, apalagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Tentulah kita sebagai umatnya yang mengakui Rasul itu sebagai Rasul kita, tentulah kewajiban bagi kita bagaimana mengikuti Rasulullah. Bukan hanya dari segi ibadah Rasulullah, tapi dari segi perbuatan Rasulullah, perkataannya, tingkah lakunya, tindak tanduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pantas dan patut serta wajib kita turuti dan kita ikuti dalam menjalani kehidupan kita. Ketika kita mungkin ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cintai Rasulullah. Insya Allah dengan mencintai Rasulullah, Allah akan pertemukan kita dengan Rasulullah. Bagaimana mencintai Rasulullah? Dia menjalankan apa yang disunahkan Rasul, menghentikan apa yang tidak diperbolehkan Rasul. Itu namanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mulia sebetulnya ketika kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hobi mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu pertolongan kepada kita nanti, memberikan suatu bantuan kepada kita nanti. Kita umatnya diberikan suatu kemudahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan urusan akhirat kita nanti. Insya Allah dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan suatu syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika syafaat itu kita dapatkan dari Rasul, insya Allah segala urusan akhirat nanti dapat dengan mudah kita jalani hingga sampai ke tujuan kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabat Asya dimanapun Anda berada, kita tercipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia. Siapa itu manusia? Yang manusia itu sebetulnya Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik itu dari segi bentuk fisiknya,
dari segi cara akhlaknya, dari segi segala apapun kelebihannya, berupa akal, pikiran, hati, dan sebagainya. Allah berikan kelebihan kepada manusia. Sehingga manusia pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah titel, yakninya sebagai khalifah di atas bumi. Inni ja'ala fil ardi khalifah, kata Allah. Sesungguhnya aku jadikan manusia itu di atas bumi sebagai khalifahnya makhluk yang lain. Khalifahnya, apa maksudnya? Pemimpin daripada segala makhluk yang ada di atas bumi ini. Kalau manusia sudah diberikan kepercayaan sebagai khalifah, sebagai pemimpin, artinya apa? Mampu membawa, mengajak, mengarahkan makhluk lainnya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang kita sedihkan adalah ketika manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu penghargaan berupa khalifah, malah manusia yang membuat kerusakan di atas bumi. Ini yang kita sayangkan. Manusia kadang-kadang nggak tahu jati dirinya siapa. Apa tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia? Sebetulnya Allah sudah jelas dan tegas katakan, Allah tidak akan pernah menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdikan dirinya kepadaku, kata Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini jelas kata Allah, tidaklah aku ciptakan manusia itu kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membudakkan diri kepada Allah. Apa maksudnya? Apapun yang diperintahkan oleh Khalik kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib dan layak serta pantas dan harus kita lakukan. Apapun bentuknya, cara berpakaiannya, cara berkatanya, cara berbuatnya, wajib kita ikuti apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Itulah manusia sebetulnya. Ketika manusia itu pandai mempergunakan apa potensi manusia yang semestinya, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya manusia akan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Tapi ketika sebaliknya, ketika manusia nggak pandai mempergunakan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya, maka sesungguhnya manusia itu bisa lebih hina daripada yang namanya binatang. Ini suatu pilihan bagi manusia. Apakah manusia ingin sama atau lebih tinggi daripada malaikat, ataupun malah sebaliknya lebih hina daripada binatang? Pilihan itulah yang berada pada tangan kita. Bagaimana caranya? Tentu tergantung kita. Apakah kita mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan jalan Allah atau tidak? Atau malah sebaliknya, malah membangkang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentulah pilihan sebetulnya tergantung kita. Makanya nggak ada lagi nanti protes di akhirat. Wah, dulu saya kenapa ya Allah saya engkau masukkan ke neraka? Itu pilihan sudah berada pada kita di waktu kita hidup di atas dunia ini. Mau kemana kita sebetulnya setelah ini? Pilihan tergantung kepada kita. Nggak ada lagi yang namanya penyesalan di hari akhirat, nggak ada. Sesungguhnya semuanya bergantung kepada kita. Pilihan juga berada pada kita. Jadi jangan nanti dikatakan sesuatu yang salah
yang terjadi dalam kehidupan dunia ketika kita berada di kehidupan akhirat kelak. Nggak ada. Sebab kenapa? Petunjuknya sudah ada. Al-Quran sudah Allah turunkan. Rasul sudah Allah utus. Semua yang Allah berikan suatu gambaran, suatu jalan dan arahan kemana sepatutnya tempat yang baik, tujuan yang benar, Allah telah berikan semuanya. Lalu manusia kadang-kala mengikuti langkah-langkah syaitan yang Allah sudah katakan ayatnya, innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Sesungguhnya setan itu musuh yang sangat nyata bagi kita manusia. Makanya Allah berpesan betul kepada kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Allah sayang dengan kita sebetulnya. Allah sangat menyayangi, mencintai manusia. Apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Allah sangat menyayangi kita. Umat yang berada di akhir zaman. Nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Allah berikan suatu pedoman dan petunjuknya kepada kita, maka sesungguhnya umat Nabi Muhammad SAW diberikan keuntungan oleh Allah dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Ketika manusia umatnya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, akan selamatlah manusia itu dan menempuh dua kehidupan, yakni kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kaum muslimin, sahabat Asya, dimanapun Anda berada. Jadi manusia sebetulnya Allah menciptakan manusia itu dua jenis. Apa itu jenisnya? Yang pertama laki-laki dari keturunan Nabi Adam. Jenis yang kedua yaitu jenisnya wanita dari keturunan Siti Hawa. Allah ciptakan dua jenis dalam kehidupan manusia. Akan tetapi pada kesempatan ini kita sorot kepada makhluk yang bernama manusia yang berjenis kelamin wanita. Ini sangat-sangat luar biasa ketika kita kaji manusia yang berjenis kelamin wanita. Kenapa seperti itu? Ada istimewanya yang terdapat pada wanita, ada pula suatu kemudaratan terjadi pada wanita ketika wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pandai menjaga dirinya untuk saling menjaga kesuciannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wanita itu sebetulnya sangat-sangat istimewa. Bahkan bagaikan suatu perhiasan yang mesti dijaga. Perhiasan bagi wanita. Wanita itu ibaratkan sebuah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan, kata Rasulullah, adalah wanita yang soleha. Seperti apapun perhiasan yang ada di atas dunia, apapun bentuknya, emas, intan, mutiara, dan sebagainya, yang digolongkan dengan suatu yang bernama perhiasan, nggak ada yang melebihi keindahannya, nggak ada melebihi kebaikannya, nggak ada melebihi keunggulan perhiasan, melebihi daripada perhiasan yang bernama wanita solehah. Inilah dunia, kata Rasulullah, adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Luar biasa. Wanita apabila pandai menjaga diri dan kehormatannya, lebih mulia, lebih berharga daripada segala perhiasan yang ada di atas bumi. Inilah wanita
yang uniknya, yang kelebihannya, yang istimewanya di hadapan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat memuliakan yang namanya wanita. Di ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum lahir ke atas dunia, waktu itu wanita nggak ada harganya, diperjualbelikan, dijadikan budak nafsu bagi laki-laki, nggak ada harganya wanita ini sebelum Rasulullah lahir ke atas dunia. Tapi setelah Rasulullah lahir ke atas dunia, wanita sangat berharga, baik itu di mata Allah, baik itu di mata Rasulullah, baik itu di mata laki-laki, di mata makhluk lainnya. Wanita sangat dimuliakan dalam kehidupan. Sampai-sampai wanita An-Nisa itu diabadikan dalam sebuah surat yang berada dalam Al-Quran. Luar biasa sebetulnya agama Islam memuliakan wanita. Allah mengabadikan salah satu suratnya yang bernama An-Nisa. Nggak ada surat Ar-Rijal, yang ada itu surat An-Nisa. Begitu mulianya agama Islam dalam memuliakan wanita. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, jadi di ketika manusia itu yang tercipta dalam jenis kelamin wanita, sebetulnya itu kodrat mereka. Kita nggak bisa menentukan dan memastikan apa jenis kelamin kita untuk lahir ke atas dunia. Satu orang pun di atas dunia nggak pernah bisa menentukan jenis kelamin apa dia terlahir ke atas dunia. Nggak ada. Itu adalah kuasa Allah. Nggak ada satu manusia pun yang bisa berkuasa jenis kelamin apa dia terlahir ke atas dunia. Oh, saya dulu ingin lahir ke atas dunia, jenis kelamin saya laki-laki. Nggak bisa seperti itu. Saya ingin terlahir jenis kelamin saya wanita, nggak bisa seperti itu. Allah Maha berkehendak. Jadi kita lahir ke atas dunia sesuai dengan kehendak Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, kita nggak bisa berkehendak. Allah yang Maha berkehendak dalam kehidupan manusia. Jadi ketika kita kembali kepada yang namanya makhluk manusia yang berjenis kelamin wanita, sangat luar biasa sebetulnya. Makanya Islam sangat-sangat memberikan suatu arahan, suatu petunjuk kepada wanita. Sebab kenapa? Wanita, kata Rasulullah, di waktu beliau Mi'raj, diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam isi atau penghuni neraka itu. Ternyata Rasul melihat kebanyakan daripada penghuni neraka itu, kebanyakan manusia yang berjenis kelamin wanita. Ini hati-hati kepada kaum wanita. Ternyata jenis kelamin manusia yang banyak menghuni neraka itu adalah kaum wanita. Nah, apakah kita yang kaum wanita akan masuk kepada golongan itu? Makanya oleh sebab itu Islam mengatur sebetulnya ada suatu etika, suatu adab yang mesti dipatuhi oleh wanita. Baik itu ketika berada di rumah bersama suaminya, bersama keluarganya, bersama anak-anaknya. Baik wanita itu, apalagi berada di ketika di dua rumah mereka. Ada adabnya, ada etikanya, ada aturan yang mesti dipatuhi oleh wanita. Di ketika mereka keluar rumah, wajib wanita mematuhi sesuatu
hukum suatu aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ketika wanita hendak keluar rumah. Makanya topik atau tema yang kita angkat pada saat ini adalah adab wanita di ketika hendak keluar rumah. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, Islam sebagai agama yang paling benar, agama yang terakhir yang mengatur sedemikian rupa segala bentuk sendi kehidupan. Islam mengatur semuanya sangat amat sangat sempurna, sehingga Islam pun Allah katakan inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Begitulah Islam sebetulnya agama yang sangat sempurna, agama yang paling benar, agama yang menyelamatkan kehidupan manusia, agama yang tiada lebih baik daripada agama Islam selainnya. Makanya Allah pesan betul kepada kita, ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang telah beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara kafah, sempurna, totalitas. Itulah pesan Allah kepada kita. Jadi oleh sebab itu, apapun bentuk kehidupan kita, dari segi apapun bentuknya, itu mesti kita dasarkan, kita awali, kita harus berdasarkan agama Islam. Semua bentuk kehidupan. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, ada batasan-batasan yang mesti kita patuhi. Dan tidak boleh apabila kita melampaui batas. Di ketika agama menghentikan atau melarang suatu kegiatan, maka kita hentikan. Di ketika agama memperbolehkan sesuatu, maka boleh kita lakukan. Itu ada aturannya, ada undang-undangnya, ada petunjuknya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya Rasul mengatakan, apabila kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahku, kata Rasulullah, lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat, sekali-kali tidak akan pernah tersesat kamu selamanya. Ini pesan Rasulullah kepada kita. Jadi kita manusia harus dan mesti berjalan pada aturan Allah dan Rasulullah. Apalagi wanita yang sangat rentan dengan dosa dan kesalahan. Itu kadang-kala wanita nggak sadar dalam hidupnya, ternyata dosa kecil sering mereka lakukan. Apapun bentuknya. Kadang-kala lupa menutup auratnya keluar rumah. Kadang-kala lupa mengatakan sesuatu yang hak. Kadang-kala sering keceplosan mengatakan sesuatu kata yang salah, yang menimbulkan suatu dosa, yang menimbulkan suatu hal yang membuat manusia atau wanita itu terjebak kepada sebuah dosa. Hati-hati, sebetulnya sangat rentan di ketika manusia yang berjenis kelamin wanita dalam kehidupannya banyak tersentuh oleh dosa. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi oleh sebab itu sebetulnya wanita di ketika ingin selamat dalam kehidupan dunia wal akhirah, maka wajib patuhi perintah Allah dan Rasulullah. Baik itu dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun mereka berada, mesti menjaga yang namanya kesucian diri wanita agar kembali fitrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan ini mungkin bertanya pada diri kita,
Apa saja adab dan ketentuan yang mesti dilakukan oleh seorang wanita yang apalagi telah berusia balik apabila hendak keluar rumah. Ini banyak wanita pada saat ini kita lihat apabila keluar rumah nggak ada etika, nggak ada moral, nggak punya akhlak, nggak menutup aurat. Banyak wanita pada saat ini. Yang aneh lagi apabila kita lihat wanita yang sungguh telah dikatakan agama Islam, auratnya itu adalah semuanya kecuali muka dan telapak tangan, malah dikembalikan. Wanita saat ini nggak peduli lagi keluar rumah seperti apa, terbuka nggak terbuka auratnya nggak penting bagi mereka. Padahal sebetulnya di setiap langkah yang mereka langkahkan, kaki yang mereka langkahkan, setiap tangan yang mereka ayunkan di ketika keluar rumah, apabila tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, di setiap langkah itu terhitung dalam sebuah dosa. Makanya hati-hati betul apabila kita tercipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wanita. Apa saja etika yang mesti kita perhatikan apabila wanita keluar rumah? Yang pertama, berdoa dan mohon perlindungan Allah. Ini penting. Kemanapun kita menuju sebuah pesta, doa. Menuju sebuah tempat pekerjaan, berdoa. Mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Wanita adalah makhluk yang lemah sebetulnya. Itu dari segi fisiknya mungkin lemah di ketika hendak keluar rumah. Apalagi keluar rumahnya tidak dengan muhrimnya. Jadi dikhawatirkan nanti ada suatu hal yang membuat wanita ini terganggu. Maka di setiap keluar rumah, wanita wajib sebetulnya mohon perlindungan Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal yang membuat kita celaka dalam kehidupan nanti. Makanya setiap keluar rumah, adab yang pertama bagi wanita itu adalah berdoa dan mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah sunnah dikatakan Rasulullah SAW bersabda sehubungan dengan menjaga kemuliaan wanita ini. Tiada suatu hal yang lebih mulia dalam pandangan Allah selain daripada doa. Pada dasarnya semua orang juga haruskan berdoa pada saat keluar daripada rumahnya. Fungsinya yaitu agar terhindar dari mara bahaya dan kembali dalam keadaan selamat. Tidak terkecuali dengan wanita. Berdoalah kepada Allah agar terhindar dari fitnah, baik yang disebabkan oleh setan maupun yang disebabkan oleh manusia ini, kata Rasulullah. Berdoa agar terhindar daripada keburukan. Wanita kadang-kala apalagi yang muda-muda, yang masih muda, yang gadis, ini rentan daripada gangguan manusia yang berbuat jahat kepadanya. Di ketika telah memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah supaya Allah melindunginya, insya Allah Allah akan jaga dia. Makanya adab dan etika pertama di ketika wanita mau keluar rumah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ketika Allah melindungi manusia kita, insya Allah apapun bentuk makhluknya tidak akan sanggup mengganggu ketenangan kita. Begitu juga sebetulnya dengan laki-laki mau keluar rumah, berdoa kepada Allah. Makanya bertawakal kepada Allah. Berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah.
luar biasa sebetulnya. Berdoa, bertawakal kepada Allah di ketika kita mau keluar rumah. Itulah etika pertama, berdoa kepada Allah, termasuk wanita, apalagi wanita. Mohon perlindungan kepada Allah agar selamat nanti kembalinya ke rumah. Itu adab yang pertama bagi wanita yang ingin keluar daripada rumahnya. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Yang kedua, etika atau adab wanita keluar rumah itu dalam pandangan Islam itu adalah ditemani oleh muhrimnya. Sebaiknya ditemani oleh muhrimnya, baik itu suaminya ataupun kakak kandungnya, apapun bentuknya, siapa yang penting muhrimnya, sebaiknya ditemani. Kenapa seperti itu? Untuk menjaga dan melindungi. Kalau seandainya nanti ada suatu hal yang membuat wanita itu berbahaya bila keluar rumah, ada yang menemani, ada yang melindungi, ada yang mengawani kehidupannya. Itulah gunanya keluar rumah itu wanita mesti sebaiknya dengan muhrimnya. Itulah yang dianjurkan oleh agama Islam. Dalam sebuah sunnah Rasulullah SAW mengatakan, janganlah sekali-kali seorang pria berkhalwat dengan seorang wanita, kecuali jika itu disertai seorang mahramnya. Dan tidak boleh pula seorang wanita melakukan perjalanan kecuali disertai oleh mahramnya. Untuk itu, jika seorang muslimah hendak menyelesaikan hajatnya di luar rumah, maka antarlah dengan mahramnya yang bertanggung jawab atas diri mereka, harta mereka, dan kehormatannya. Ini pentingnya keluar rumah dengan mahram. Artinya apa? Bahwasanya Islam itu sebetulnya mengutamakan keselamatan wanita apabila keluar daripada rumahnya. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, ini banyak dilanggar oleh wanita pada saat ini. Wanita banyak keluar rumah tanpa ada muhrimnya, tanpa ada yang melindunginya, tanpa ada yang menemaninya. Keluar rumah saja, udahlah tanpa muhrim membuka aurat lagi. Ini luar biasa pelanggaran yang dilakukan oleh wanita terhadap agama Islam. Nanti jangan nyesal nanti ada suatu hal buruk terjadi pada kehidupan mereka. Itulah sebetulnya banyak mungkin terjadi pada saat ini. Ada perampokan kepada wanita, ada perzinahan kepada wanita, ada pemerkosaan kepada wanita. Kenapa? Salah satunya wanita yang keluar rumah itu tidak patuh kepada agama Islam, aturan Islam, mereka tidak indahkan. Kalau seandainya wanita keluar rumah dengan aturan Islam, apapun yang digambarkan oleh agama Islam mereka turuti, mereka ikuti dan patuhi, insya Allah wanita itu akan selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu sebetulnya begitu Islam melindungi wanita, akan tetapi kebanyakan wanita itu betul yang tidak mau menjalankan syariat agama. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, etika atau adab wanita apabila keluar rumah itu adalah minta izin kepada suami mereka yang telah bersuami. Ini penting ini. Minta izin kepada suami. Pergi ke warung, izin suami. Pergi ke kantor, izin suami. Pergi sekolah, izin suami. Pergi ngajar, izin suami. Kemanapun keluar rumah, izin suami. Kalau suami nggak izin, sebaiknya nggak usah keluar. Sebab kenapa? Ditakutkan, dikhawatirkan nanti kalau suami itu tidak memberikan keridhaan kepada istrinya, nanti Allah juga tidak ridha. Kalau Allah tidak ridha, tentu keselamatan kita tidak akan terjamin. Apapun bentuknya nanti, kalau seandainya suami tidak ridha,
kebanyakan seorang istri itu akan celaka dalam kehidupannya. Itu betullah pentingnya bagi seorang wanita izin suami apabila keluar rumah. Pernah suatu kisah menceritakan, suatu riwayat mengatakan bahwasanya insya Allah menjadi inspirasi bagi kaum wanita. Di ketika pada zaman Rasulullah SAW ada seorang istri dan suami yang suaminya itu hendak pergi berperang, berjihad. Lantas di ketika itu berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, janganlah engkau keluar rumah nantinya sebelum aku kembali daripada peperangan." Istri ini taat ternyata kepada suaminya. Apa yang diperintahkan suaminya dia lakukan, dia patuhi dan dia jaga pesan dan amanah yang disampaikan oleh suaminya kepadanya. Di ketika suaminya pergi ke luar rumah, selama suaminya belum kembali ke rumah, istri ini istri yang taat kepada suaminya, tidak pernah keluar rumah. Apapun alasannya tidak pernah keluar rumah. Sampai suatu ketika ada seseorang memberikan kabar kepadanya, "Wahai wanita, wahai saudariku, ibumu sakit di kampung. Jenguklah," kata seseorang kepada istri tadi. Apa kata istri tadi? "Wahai saudaraku, aku tidak bisa keluar rumah. Kenapa suamiku belum kembali? Suamiku pesan kepadaku jika belum pulang, aku belum boleh keluar rumah." Inilah pesan suamiku kepadaku. Luar biasa. Ternyata sampai akhirnya kembali lagi orang tadi, "Wahai wanita, saudariku, ibumu sedang sakit keras, jenguklah." Sama yang diucapkan wanita tadi. Suamiku belum pulang, akhirnya meninggal ibunya. Dapat pesan lagi, "Wahai wanita, pergilah jenguk ibumu yang telah meninggal." Perkataan yang sama dilontarkan oleh wanita tadi, "Suamiku belum pulang." Pada akhirnya kesimpulannya adalah dalam sebuah riwayat dikatakan, ternyata Rasulullah mengatakan, orang tua ini dan anaknya insya Allah masuk surga. Kenapa ibu ini masuk surga? Memiliki anak yang taat, yang solehah, yang taat kepada suaminya. Istrinya kenapa masuk surga? Karena taat kepada suaminya. Inilah suatu keuntungan apabila punya anak yang solehah, punya anak yang taat kepada suaminya. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, itulah adab yang selanjutnya, meminta izin suaminya apabila keluar daripada rumahnya. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, selanjutnya adab atau etika wanita apabila keluar rumah itu adalah tak lain dan tak bukan seperti yang kita katakan tadi, adalah menutup aurat. Ini wajib. Ini penting ini. Apabila wanita ingin keluar daripada rumahnya, wajib menutup aurat. Rasulullah SAW bersabda, telah berkata Ummu Atiyah, saya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari antara kami dinyatakan bersalah apabila tidak keluar rumah atau pergi ke tanah lapang karena tidak mempunyai jilbab?" Maka Rasulullah bersabda, hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya untuknya. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Sahih. Ini penting, ini untuk kita ketahui. Di ketika Rasulullah berpesan kepada kita wanita, kepada umatnya yang wanita, di ketika hendak keluar rumah wajib menutup auratnya. Di ketika enggak menutup aurat, Rasulullah pesan kepadanya, hendaknya engkau pinjamkan jilbabmu kepada saudarimu apabila hendak keluar rumah.
Begitu pentingnya menutup aurat bagi wanita apabila keluar rumah. Rasul pun berpesan kepada kaum wanita apabila keluar rumah, tutup auratmu. Ini kadang-kadang rentan bagi wanita. Kadang-kadang ingin tampil beda daripada yang lain. Nggak mau nutup aurat, ingin memperlihatkan bodinya, ingin memperlihatkan tubuhnya kepada yang bukan makhluknya. Ini suatu kesalahan bagi wanita sebetulnya. Itu artinya mengundang dosa kepada dirinya. Ini yang mesti kita jaga dalam kehidupan kita, apalagi wanita. Apabila hendak keluar rumah, tutup auratmu. Ini sangat penting. Jangan-jangan nanti karena aurat yang kita bukakan itu, dosa malah menjadi bersarang pada kehidupan kita. Apabila dosa telah banyak dalam kehidupan kita, tentulah nikmat Allah, berkah Allah, kasih sayang Allah akan jauh daripada kita. Itu betul pentingnya menutup aurat bagi yang wanita. Sebab kenapa wanita dipentingkan atau diutamakan dalam menjaga auratnya? Karena sesungguhnya wanita itu seluruhnya aurat kecuali muka dan tapak tangan. Berbeda dengan laki-laki. Hanya dari pusat sampai ke lutut saja. Itulah pentingnya, itu betul Islam memberikan suatu pengarahan kepada kaum wanita, memberikan suatu pelajaran, suatu ilmu pengetahuan kepada kaum wanita. Apabila keluar rumah, tutup aurat, bukannya bungkus aurat. Berbeda antara menutup dengan membungkus, berbeda. Kalau menutup, lika-liku daripada tubuh wanita itu nggak kelihatan. Tapi kalau membungkus, apapun lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan, itu membungkus. Islam agama yang sangat baik, yang sangat sempurna, mengatakan kepada umatnya menutup aurat, bukan membungkus aurat. Ini berbeda. Kalau membungkus aurat ibarat makanan, apapun bentuknya di ketika makanan itu dibungkus, yang dilihat dari luar, apabila dibuka bungkusnya, maka bentuk makanan yang di dalamnya itu seperti itu membungkus namanya. Tapi kalau menutup aurat berbeda. Bagaimana? Lika-liku dalamnya nggak kelihatan, semuanya tertutupi. Itulah anjuran agama kepada wanita untuk menutup auratnya apabila keluar dari rumahnya. Kaum muslimin sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Yang selanjutnya, etika yang mesti dilaksanakan oleh wanita, yang mesti dipatuhi oleh wanita apabila hendak keluar daripada rumahnya, yaitu tidak bertabarruj. Apa maksudnya? Syekh Albani menjelaskan bahwa tabarruj itu adalah perilaku wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya serta segala sesuatu yang wajib untuk ditutup karena dapat membangkitkan syahwat laki-laki. Islam melarang seseorang wanita bertabarruj saat pergi keluar rumah. Itu menampakkan perhiasannya, sama seperti yang tadi. Kalau wanita tidak menutup aurat, artinya menampakkan perhiasannya. Sementara perhiasan itu sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, apalagi wanita. Wanita itu ibaratkan suatu perhiasan. Apabila tidak dijaga, tidak ditutupi dengan semestinya, maka wanita sesungguhnya memperlihatkan perhiasannya kepada yang bukan, kepada yang tidak pantas untuk melihatnya. Itulah betul, itu betul Islam menjaga seorang wanita. Nggak boleh menampakkan tubuhnya kepada siapapun kecuali kepada yang mahramnya. Itulah Islam indahnya dalam memberikan suatu perlindungan kepada wanita. Tapi sayangnya wanita yang tidak mau diajak dan dibawa dan serta diarahkan oleh agama. Bagi kaum wanita yang patuh dan taat kepada agama, tentulah mereka nggak mau keluar rumah tanpa menutup auratnya, apalagi memperlihatkan auratnya, lika-liku tubuhnya, nggak mau dia.
Sebab kenapa dia tahu itu adalah suatu dosa dalam kehidupannya. Artinya apa? Tidak boleh memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh apabila keluar rumah. Apalagi wanita yang beragama Islam. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun anda berada, Allah juga katakan dalam ayatnya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Al-Ahzab ayat 33. Pada ayat lain juga Allah katakan, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. An-Nur ayat 31. Itulah pesan Allah kepada kita yang wanita. Jangan engkau perlihatkan kamu perhiasanmu kepada laki-laki yang bukan muhrim. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun anda berada. Selanjutnya, etika wanita apabila ingin keluar rumah itu adalah memakai pakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam. Sama dengan yang tadi, memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau seandainya pakaian itu tidak sesuai dengan syariat Islam, jangan kita pakai. Seperti apapun mahalnya, seperti apapun harganya, modelnya, bagusnya, kalau seandainya nggak sesuai dengan Islam, jangan pakai, nggak usah pakai, buang saja. Kalau seandainya ingin memakai juga, jangan keluar rumah. Ini mentang-mentang bajunya mahal, mentang-mentang bajunya bagus, mereknya di luar negeri, lalu diperlihatkan kepada yang bukan muslim, apalagi baju itu tampak menutup aurat. Itu suatu kerugian sebetulnya. Bukan suatu keuntungan, tapi kerugian sebetulnya. Itu betul yang dipesankan Allah, jangan engkau memperlihatkan atau memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun anda berada, jadi pakaian wanita itu mesti menutup aurat. Sesungguhnya Asma binti Abu Bakar menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian tipis. Maka Nabi berpaling daripadanya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya apabila wanita itu telah balik atau dalam tanda petik sudah haid, tidak boleh dilihat daripadanya kecuali ini dan ini," sambil mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya. Ini kata Rasul. Apabila wanita telah haid, telah balik, tidak boleh keluar rumah menampakkan tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, kata Rasul. Ini yang dipesankan Rasul kepada kaum wanita. Jadi pakaian sebetulnya, yang pertama, pakaian wanita itu tidak boleh terlalu tipis. Ini penting nih untuk kita ketahui, apalagi wanita. Nggak boleh memakai pakaian yang terlalu tipis. Kalau pakaian terlalu tipis, tentulah bayangan daripada dalam tubuhnya kelihatan. Sama saja memperlihatkan auratnya. Nggak boleh. Yang kedua, pakaian wanita itu tidak boleh sempit, sehingga menampakkan bentuk tubuhnya seperti yang kita katakan tadi. Ini wanita kadang-kadang hobinya pada saat ini, apalagi yang muda-muda, hobi amat sangat suka pakai pakaian sangat ketat, sangat sempit, sehingga menampakkan lekuk tubuhnya. Itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Yang kedua, yang selanjutnya, anjuran memakai pakaian bagi wanita itu dianjurkan berwarna gelap. Jadi tidak norak. Kadang-kadang wanita sengaja memilih warna pakaian norak, yang begitu warnanya membuat orang lain terpana kepadanya. Warnanya itu membuat orang lain melihat kepadanya, ingin mencari warna pakaian lebih ngejreng.
Ini sangat tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Agama Islam menganjurkan kepada wanita berpakaian warna yang agak gelap, yang agak redup, agar tidak bisa menarik perhatian laki-laki yang bukan muhrim kepadanya. Selanjutnya, pakaian wanita tidak boleh menyerupai pakaian pria. Ini yang jelas. Ini kadang-kadang nggak tahu lagi. Ada wanita yang berpakaian seperti laki-laki, sehingga kalau dari belakang nggak tahu, nggak bisa dibedakan apakah itu laki-laki atau wanita. Banyak kita temukan pada saat ini. Kadang-kadang dari depannya pun kita susah membedakannya. Ini laki-laki atau wanita, susah bedakannya. Artinya apa? Menyerupai pakaian laki-laki bagi wanita nggak boleh dalam agama Islam. Baik itu mungkin berupa celana jeans ataupun pakaian seperti kemeja laki-laki, pokoknya menyerupai laki-laki tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, tidak memakai parfum yang menyengat. Ini penting untuk kita ketahui. Kadang-kadang wanita apabila keluar rumah parfumnya luar biasa. Sampai 1 meter pun aromanya masih tinggal. Ini membuat laki-laki yang bukan muhrim ingin mendekati wanita itu, atau tergoda dan terayu sehingga bisa menimbulkan suatu fitnah. Malah maksiat pun bisa terjadi pada saat ini. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita memakai wangi-wangian, lalu dia keluar rumah melewati sekelompok orang sehingga mereka mencium baunya, maka dia adalah seorang pezina. Hadis rawahu Ahmad. Apabila wanita keluar rumah dengan harum-haruman, lalu dicium oleh laki-laki dengan parfumnya yang menyengat, dan laki-laki tergoda dengan aroma itu, sebetulnya kata Rasulullah, wanita itu adalah wanita yang sama dengan pezina. Hadis rawahu Ahmad. Hati-hati pada wanita yang suka mungkin beli parfum beralkohol, aromanya luar biasa, telah jauh dari seorang laki-laki, aromanya masih kecium. Nah, ini sama dengan wanita pezina. Hati-hati dalam memakai parfum. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, etika yang mesti dijaga oleh wanita itu adalah menundukkan pandangan. Jadi ketika keluar rumah, keluar daripada persembunyian mereka, mesti menundukkan pandangannya daripada laki-laki yang bukan muhrim. Ini penting ini. Dalam sebuah ayat dikatakan, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Surah An-Nur ayat 31. Selanjutnya, adab yang mesti dipatuhi oleh wanita itu di ketika keluar rumahnya adalah menghindari tempat-tempat yang ramai. Usahakan jangan ke tempat yang ramai. Tapi ini kebalik pada saat ini. Wanita apabila keluar rumah pengennya ke tempat keramaian, ke pasar, ke mall, ke tempat hiburan. Wanita kadang-kadang suka ke tempat itu. Dalam agama Islam sebaiknya jangan ke tempat keramaian. Kenapa? Tempat keramaian itu rentan dengan maksiat. Oleh sebab itu Islam menjaga kehormatan wanita. Selanjutnya, menghiasi diri dengan rasa malu. Malu ini penting bagi manusia. Bukan wanita saja, tapi laki-laki pun penting untuk memiliki rasa malu. Apalagi wanita. Wanita mesti punya banyak rasa malu dalam kehidupan mereka. Malu dengan Allah, malu dengan ajaran Rasulullah, malu dengan bukannya muhrim.
banyak malu, insya Allah wanita akan terjaga daripada dosa. Itulah pentingnya malu dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pemilik malu dan Maha Penghalang dan menyukai sifat pemalu dan penutup. Allah saja punya rasa malu, Rasul pun punya rasa malu. Apalagi wanita yang mesti dijaga perhiasannya, mestinya rasa malu mesti dijaga dalam kehidupan wanita. Selanjutnya, keluar rumahnya wanita, usahakan kalau ada kepentingan yang begitu penting. Kalau nggak penting, nggak usah keluar rumah. Selanjutnya, tidak begitu menguasai jalan. Ini kadang-kala wanita seenaknya saja. Bawa motor, buka aurat, rambutnya begitu kelihatan. Malah di jalan itu nggak punya etika dan sopan santun. Malah lebih kencang lagi bawa motornya ketimbang laki-laki. Ini di luar daripada koridor agama Islam. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, mungkin itulah yang dapat kita sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini mengenai suatu etika wanita apabila keluar rumah dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sebab kenapa? Wanita rentan dengan sebuah dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Uki yang telah menyampaikan tausiah.